Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Perkenalkan, nama saya Sani Nur Anissa. Saya Alvin Anditya Oktavia. Kami berdua dari PENS PSDKU Sumeneb, Prodi D3 Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang Entity Relationship Model. Nah, sebelum ke videonya, jangan lupa kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar kalian menjadi orang pertama yang menonton video kita. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas ER data model. Yang kedua, jenis atribut dan notasi ER diagram. Dan yang ketiga, relasi dan rasio kardinalitas. ER data model. Permodelan sistem dengan ER data model atau ER diagram digunakan dalam pembuatan basis data. Basis data adalah kumpulan file atau data yang saling berhubungan. ER diagram menggambarkan tipe objek mengenai data itu di manajemen, serta relasi antara objek tersebut. ER diagram digunakan oleh sistem analis dalam merancang database. ER model dibuat berdasarkan persepsi atau pengamatan dunia nyata yang terdiri atas entitas dan relasi antara entitas-entitas tersebut. Sebuah database dapat dimodelkan sebagai relationship or relasi di antara entitas, kumpulan entity or entitas. Setiap atribut pada entitas memiliki kunci atribut atau key atribut yang bersifat unik. Misalnya, entitas mahasiswa dengan atribut NRP sebagai key atribut. Yang kedua, ada entitas dosen sebagai key atribut. Beberapa entitas kemungkinan tidak memiliki atribut kunci sendiri. Entitas demikian disebut entitas lemah atau weak entity. Jenis atribut dan notasi ER diagram. Notasi yang digunakan untuk membuat ER diagram, misal notasi Chen, El-Masri, Kort, Martin, pada umumnya adalah sama. Perbedaannya adalah pada pemilihan simbol-simbol yang digunakan. Pada materi ini, notasi El-Masri digunakan karena lebih umum, banyak digunakan, serta mudah dibaca dan dimengerti. Nah, berikut ada macam-macam simbolnya. Yang pertama ada entity type, yang kedua ada weak entity type, yang ketiga ada relationship type, yang keempat identifying relationship type, yang kelima ada atribut, keenam key atribut, ketujuh multi value atribut. Selanjutnya, composite atribut, derived atribut, total participation of E2 in R, cardinality ratio 1 atau N for E1, E2 in R. Dan yang terakhir, structural constraint, min, max, on participation of E in R. Nah, selanjutnya ada entitas lemah atau weak entity. Adalah entitas yang keberadaannya sangat bergantung dengan entitas lain. Di sini, entitas lemah tidak memiliki key atribut sendiri. Entitas tempat bergantung disebut identifying owner. Entitas lemah tidak memiliki identifiernya sendiri. Atribut entitas lemah berperan sebagai partial identifier atau identifier yang berfungsi secara sebagian. Nah, contohnya seperti pada video berikut. Jenis-jenis atribut. 1. Simple atau atomic atribut. Atribut yang tidak dapat dibagi-bagi lagi menjadi atribut yang lebih mendasar. 2. Composite atribut. Atribut yang terdiri dari beberapa atribut yang lebih mendasar. 3. Single valued atribut. Atribut yang hanya memiliki satu harga atau nilai. Dilanjut, ada multi value atribut, atribut yang memiliki isi lebih dari satu nilai. Selanjutnya ada null value atribut, atribut dari entitas yang tidak memiliki nilai. Dan yang terakhir derived atribut, atribut yang nilainya dapat diisi atau diturunkan dari perhitungan atau algoritma tertentu. Relasi dan rasio kardinalitas. Relasi adalah hubungan antar entitas. Relasi dapat memiliki atribut,
di mana terjadi adanya transaksi yang menghasilkan suatu nilai tertentu. Nah, berikut penjelasan dari contoh di atas. Bentuk ER di atas antara mahasiswa mengambil mata kuliah, tentunya ada nilai yang dihasilkan, di mana atribut nilai ditempatkan. Nah, penjelasan selanjutnya yang pertama, jika atribut nilai ditempatkan pada entitas mahasiswa, di mana nilai merupakan salah satu atribut dari entitas mahasiswa, maka semua mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa menghasilkan nilai yang sama atau tidak realistis. Yang kedua, atribut nilai harus ditempatkan pada relasi mengambil, yang berarti seorang mahasiswa tertentu yang mengambil mata kuliah tertentu akan mendapatkan nilai tertentu pula. Yang ketiga, jika atribut nilai ditempatkan pada entitas mata kuliah, di mana nilai merupakan salah satu atribut dari entitas mata kuliah, maka semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah tertentu akan memiliki nilai yang sama atau tidak realistis. Derajat relasi, jumlah entitas yang berpartisipasi dalam suatu relasi. 1. Unary relationship, relasi berderajat 1. 2. Binary relationship, relasi berderajat 2. 3. Ternary relationship, relasi berderajat 3. Nah, di sini ada unary relationship atau relasi yang berderajat 1. Relasi di mana entitas yang terlihat hanya satu. Sering disebut relasi rekursif atau recursive relationship. Contohnya seperti video di atas ya. Selanjutnya, binary relationship, relasi berderajat 2. Relasi binar adalah relasi yang melibatkan dua entitas. Berikut contohnya. Yang terakhir ada ternary relationship atau relasi berderajat 3. Relasi tunggal yang menghubungkan 3 entitas yang berbeda. Contohnya sebagai berikut. Rasio kardinalitas. Dalam relasi binari antar dua entitas terdapat beberapa kemungkinan. 1. 1:1 atau 1:1. 2. N/1 atau many to one. 3. M/n atau many to many. Berikut contohnya. Oke sahabat, cukup sekian video pembelajaran dari kami ya. Semoga bermanfaat. Dan tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Dadah!